Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati, Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 3 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Pemerintahan di Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan membahas 4 undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dilatar belakangi karena perkembangan ketatanegaraan setelah Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka undang-undang ini disusun untuk melaksanakan pasal 18 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang dipidatokan Presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 dan telah diperkuat oleh ketetapan MPR sementara atau MPRS nomor 1 garing MPRS garing 1960 bersama dengan segala pedoman pelaksanaannya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nah, dengan berlakunya undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ini, maka diharapkan akan dapat diakhiri kesimpang siuran di bidang hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyusunan pemerintahan daerah dan dapat diakhiri pula segala kelemahan demokrasi liberal, sehingga akan terwujudlah pemerintahan daerah yang memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh MPRS nomor 2 tahun 1960, yaitu stabil dan berkewibawaan yang mencerminkan kehendak rakyat, revolusioner dan gotong royong, serta terjaminnya keutuhan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini intinya menetapkan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan dengan menjunjung tinggi desentralisasi teritorial dan dualisme pemerintahan daerah dihapuskan. Dan melalui undang-undang ini juga wilayah Indonesia dibagi atas daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah, dan tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama provinsi dan atau kota raya sebagai daerah tingkat 1, kemudian yang kedua kabupaten dan atau kota praja sebagai daerah tingkat 2, kemudian yang ketiga kecamatan dan atau kota praja sebagai daerah tingkat 3. Nah, yang paling utama untuk diketahui dari undang-undang ini bahwa undang-undang ini mengatur atau menganut sistem otonomi real. Nah, itulah sedikit banyaknya pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini. Selanjutnya kita beralih pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berangkat dari setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Nah, undang-undang ini merupakan koreksi dan penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 sesuai dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru.
Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru, pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Dan pada penerapannya, terasa seolah-olah terjadi proses depolitisasi atau rekayasa politik terhadap peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. Dan terciptalah pemerintahan yang terpusat sebagaimana yang tercermin dalam undang-undang ini. Selanjutnya, undang-undang ini lahir sebagai pelaksanaan TAP MPR nomor 4 tahun 1973 dan juga di bawah rangka Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan pemerintah daerah, di dalamnya terkandung aspirasi politik yang pada hakikatnya ingin mendapatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbeda dari undang-undang sebelumnya atau undang-undang terdahulu, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sistem otonomi yang dianutnya. Sedangkan kedua undang-undang terdahulu dimaksud menyatakan diri menganut sistem otonomi real. Dan yang dimaksud undang-undang terdahulu di sini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian dalam perkembangannya, setelah undang-undang ini berjalan selama 18 tahun, pemerintah mulai mempertimbangkan yang pada intinya menegaskan bahwa daerah tingkat 2 sudah seharusnya merupakan daerah otonom sepenuhnya. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah belumlah diterapkan secara serentak dan menyeluruh. Pemerintah masih memandang perlu dilakukan uji coba terdahulu sebelum benar-benar daerah diberikan otonomi sepenuhnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur mengenai penyelenggaraan peraturan daerah yang mengutamakan asas desentralisasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah merupakan koreksi total atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 18. Nah, adapun yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya adalah bahwa otonomi diberikan kepada daerah tingkat 2 yaitu kabupaten dan kota, dan juga mengenai konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yaitu konsep otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di samping menghendaki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab juga menghendaki suatu otonomi yang luas. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, musyawarah, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Nah, pemberian otonomi yang luas ini di samping memang telah sesuai dengan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga diharapkan akan dapat mencegah timbulnya keinginan daerah yang menghendaki dibentuknya negara federasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah yang daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas yang meliputi kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom, kabupaten dan kota serta kebijaksanaan strategis regional.
Mengenai sistem otonomi yang dianut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini mendekati makna dan hakikat otonomi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang pesan konstitusional dari pasal 18 itu adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah yang merupakan manifestasi dari asas dekonsentrasi. Selanjutnya dilihat dari perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini merombak struktur peraturan daerah yang berwatak sentralistik menjadi desentralistik atau demokratis. Hal ini terlihat dari banyaknya urusan yang dilimpahkan ke daerah dan pusat hanya mengurus sisanya saja. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD diberi kewenangan yang luar biasa besarnya, bahkan cenderung berlebihan. Sementara itu, posisi kepala daerah tidak lagi dominan dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, karena eksistensinya sangat ditentukan oleh DPRD, bukan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya kita beralih pada undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat beberapa pasal yang kurang mendukung implementasi otonomi daerah secara harmonis, maka dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap undang-undang tersebut, yang dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, dalam undang-undang ini dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang ini, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah di sini menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksud tugas pembantuan di sini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, dan atau desa serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud di sini urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Dan juga dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang termaktub dalam pasal 1 angka 3, dan juga di mana pada pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kepala daerah untuk provinsi disebut sebagai gubernur, untuk kabupaten disebut sebagai bupati, dan untuk kota disebut sebagai wali kota. Nah, itulah pemaparan mengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.